Di hadapan klien mereka ini goblok. Pak minta tak usah pakai kata bodoh. Iya, nggak usah. Saya ngomong yang sebenarnya. Iya, tapi nggak begini. Iya, saya ngomongnya. Iya, oke. Jangan ada kata. Saya ngomong Nggak, Bapak cabut dulu kata bodoh itu. Bapak cabut dulu kata bodoh itu. Bu, saya ini orang miskin. Bagaimana hinanya dia orang miskin? Saya Wakil Menteri Tenaga Kerja. Siap. Ya. Boleh Bu, nggak boleh. Ini itu hak mereka untuk mendapatkan informasi publik, Bu. Nggak boleh. Ibu nggak boleh melanggar undang-undang. Silakan Pak. Kawan-kawan ikut sama saya. Ikut. Bu, nggak boleh, Bu. Jangan, Bu. Ibu nggak boleh begitu. Bukan, kan saya tidak melarang Bapak. Ya bukan nih, mereka juga punya hak untuk mendapatkan informasi publik dong. Nggak boleh. Silakan Pak. Bapak silakan masuk. Nggak boleh. Ini tim informasi kami dari kementerian. Bapak, saya punya Bapak. Masa? Bapak boleh masuk, silakan. Nggak boleh dong begitu. Itu nggak pantas. Silakan Pak. Nggak boleh. Ini juga nih tim kita nih. Ini tim kita. Ini tim kita semua. Nggak, ini tim saya. Ini humas. Pengawas dulu. Ini pengawas juga bagian pengawas. Bentar dulu, saya nggak mau masuk sebelum mereka masuk juga. Kalian masuk deh. Korbannya dulu. Mas masuk. Mas tahu usah, mereka bukan kriminal kalian kacau malu-malu itu. Udah kita tahu itu. Udah biarkan aja. Ini hak mereka untuk mendapatkan informasi. Aduh, jangan. Mbak usah, ibu nggak usah begitu. Itu nggak usah berdebat begitu. Ibu bawa nama Bu Ida tadi, Pak. Alah, Bu, ibu telepon aja. Kalau ibu merasa punya backing di Republik ini yang besar, telepon sekarang. Jangan begitu dong kalian. Silakan. Udah santai, ayo masuk kawan-kawan, punya hak untuk mendapatkan informasi. Silakan naik Pak. Saya Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Saya mewakili negara terkait ada laporan mereka ijazah ditahan dari 2017. Penahanan ijazah itu bisa kita kenakan pasal penggelapan. Tapi kita mau kedatangan kita kemari tidak mau terlalu banyak perdebatan apa sebagainya. Yang paling penting kita berharap udah dikulangin ijazahnya, tidak ada lagi praktek penulisan. Karena kita mau semua ke depan tuh kapasitas kita sebagai negara membina. Nah sekarang kita tidak mau ini tetap berjalan, hak-hak mereka juga harus terpenuhi. Itu. Pertama saya mau ngomong dulu begini, Bapak kami harapkan melihat dari dua sisi, karena Bapak politisi kurang mengerti kedalaman bisnis. Salah satu hal yang perlu dipahami, siapakah tenaga kerja Indonesia? Apakah mereka punya keahlian? Saya ingin jelaskan dulu saya Pak. Saya Hotman Simanjuntak, bekerja mulai tahun 74 di tambang timah di Bangka, mempekerjakan banyak orang. Kami mempekerjakan orang yang dari grassroots. Mereka yang sudah putus asa. Ya, kami memberikan mereka tempat dan mereka tidak langsung bekerja. Supaya Bapak tahu, orang kayak Bapak kalau langsung memegang jabatan di sini pasti gagal. Tidak satu orang pun dari luar yang mampu bekerja di fasilitas servis tanpa mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Mereka ini berproses. 3 bulan pertama mereka ini goblok Pak, tidak bisa kerja apa-apa. Ya, di hadapan klien mereka ini goblok. Tak usah pakai kata bodoh. Iya, nggak usah. Saya ngomong yang sebenarnya. Iya, tapi nggak begini. Iya, saya ngomongnya sebenarnya. Iya, oke. Jangan ada kata. Saya ngomong sebenarnya. Nggak, Bapak cabut dulu kata bodoh itu. Bapak cabut dulu kata bodoh itu. Dalam artian, Nggak, Bapak cabut dulu kata bodoh itu. oke lah. Saya tahu Tidak kompeten, tidak kompeten dia. Mereka belum memiliki dalam skill. artian, kalau Bapak mau memperbaiki iklim tenaga kerjaan Indonesia, ini mesti dilihat dari dua sisi. Iya. Pemerintah tidak mengakui alasan yang sebenarnya mengapa ekonomi Indonesia turun. Kembali pada substansinya, tuntutan mereka ini untuk mendapatkan haknya, karena itu terkait dokumentasi. Dikembalikan Pak. Terlalu kecil Bapak hanya untuk itu, Wakil Menteri. Ya. Menurut saya, bagaimana produktivitas tenaga kerja ini ke depan Betul, itu bisa tantangan gitu. membangun bisnis Bapak. Setuju. Nah, karena perkataan Bapak mengagetkan dengan orang seperti ini. Sepertinya kita penjahat. Enggak lah, nggak mungkin. Enggak. Sepertinya kita penjahat. Enggak.
Jangan sampai Bapak masuk ke pikiran itu, Pak. Jangan. Sekarang kita lagi ngebenahin itu, Pak. Kita lagi ngebenahin itu. Tadi apa yang Pak Simanjuntak sampaikan dari awal sampai akhir itu betul semua. Nah, hari ini kita butuh kolaborasi, Pak. Udah, kita benahin yuk negara ini yuk. Kayak saya datang kemarin tidak minta duit, minta uang, nggak minta jabatan, tidak minta apa-apa. Kita hanya minta ini loh. Kemudian nanti kita mau ngebenahin seperti apa, bikin regulasi yang ya sama-sama kita terima. Kan media-media nih Pak, online semua. Nggak mungkin juga saya bilang kayak Bapak tadi ketakutan Bapak. Enggak Pak, enggak. Nggak mungkin itu saya lakukan Pak. Bukan Bapak wakil menteri bukan seperti itu. Misalnya, mereka kan udah dewasa Pak. Pak, gini Pak Simanjuntak, ini mereka dari 2017 berkali-kali mereka minta hak mereka. Problemnya tidak pernah dilayani Pak. Makanya jangan terlalu kesana. Nanti kalau terlalu kesana malah kebongkar rame. Makanya udah gini aja Pak Simanjuntak, yang saya hormati tulang kuna burju. Inilah pulangin aja udah ijazah, ngapain sih harus bertahan dengan argumentasi? Saya tunggu. Ya. Saya juga tidak mengurusi itu langsung secara teknis. Ya. Saya mengurusi itu. Kalau Bapak langsung terjun, ya, overrule semua yang dari kantor ketenaga kerjaan, dari dinas apa segala macam itu, menurut saya seumur hidup Bapak menjadi menteri nggak selesai Pak. Menurut saya seumur hidup Bapak menjadi menteri nggak selesai Pak. Pak, gini Pak Simanjuntak dalam hal itu tahu sajarin saya. Saya tahu apa yang saya lakukan Pak. Maksudnya saya bukan absennya perusahaan seperti kita yang mempekerjakan orang dari grassroots itu didukung. Lah emang nggak mendukung? Ada nggak pernyataan saya tidak mendukung? Ya, kan saya bilang bagus. Didukung. Saya sangat dukung. Bukan dikagetkan dengan cara seperti ini persoalan teknis Pak. Masa kita berdebat soal ini? Kita hanya minta hak mereka dipulangkan. Pak, saya terlalu nggak mau buang waktu di sini. Kalau mau dipulangkan, pulangkan. Kalau nggak, ya udah. Saya ngomong tadi mengenai presiden. Presiden itu artinya apa? Bahwa wakil menteri tugasnya adalah mengembalikan ijazah yang kita ambil. Pak, mau bagaimana mengerjakan hal yang besar? Hal yang kecil gini pun nggak bisa kita selesaikan. Gimana muka negara? Sudah, hargain aja apa yang saya lakukan. Saya tidak punya kapasitas untuk menghambat perusahaan ini. Apa persoalannya? Kita tidak minta uang, kita tidak minta saham, kita tidak minta proyek di sini. Kita hanya minta hak mereka dipulangkan aja. Udah. Apa hubungannya dengan saham? Ada apa? Apa hubungannya dengan saham? Apa hubungannya dengan uang? Yang saya persoalannya ada. Kapasitas saya, dengar dulu makanya Pak Simanjuntak yang baik. Kapasitas saya kemari biar tidak membangun kesan kemari ini kami sebagai pemeras seperti ormas-ormas. Pak Ebenezer begini, saya ngerti poin Pak. Iya. Bapak minta terus supaya juga. Iya. Begini, sebentar, satu-satu percaya ya. Saya sedang bicara, saya menghargai Bapak ini, tapi saya juga minta bahwa coba kita sama-sama beradab Pak ya. Jadi saya juga melihat dulu data mereka. Ya. Apa? Data. Ya, supaya saya juga tahu karena setiap kali Kau baca data mereka lah kalau gitu. Penyerahan mereka. Enggak Pak, saya mau dengar dari mereka nantinya. Ya, kalau memang itu ada di tangan ya kita akan kembali. No problem. Ya. Udah saya yang bayar. Ya udah nggak apa-apa. Saya bayar sekarang. Cepat nomor rekening berapa? Mereka kan sudah mengerti. Ya, sampai berapa? Maksud Bapak pun alami semua. Ya nggak apa-apa saya bayar. Ya. Mereka punya anak istri Pak. Apa mungkin dia udah makan belum? Sebanyak anak teman-teman kami yang ijazah ditahan banyak nganggur. Terlalu apa? Rakus. Saya nalangin itu Dek. Ya. Berapa tunggakan mereka Bu? Nggak, udah tanya sekarang, nggak usah kelamaan. Saya mesti cek dulu. Ibu merasa di atas hukum rupanya. Ibu merasa hebat rupanya di publik ini. Bapak berasumsi seperti itu sih? Karena perilaku ibu terhadap mereka merendahkan. Tidak, saya bilang saya perlu cek dulu. Saya akan kembali dan saya perlu cek data. Kan ibu bilang mau dibayar. Saya bayar sekarang. Saya bayar. Biar dicek dulu lah Pak. Saya bayar. Kalau saya cek dulu Pak. Bu, saya ini orang miskin. Bagaimana hinanya jadi orang miskin? Persis Pak Simanjuntak bilang tadi. Mereka adalah orang-orang bodoh. Saya orang miskin Bu ya. Bagaimana hinanya jadi orang miskin Bu? Kumpulin semua duit di sini. Jangan kumpulin duit semua di sini. Harus bayar itu. Gila, Gada Pratama itu. Alah udahlah kita bayar lah Bu. Gada Pratama itu ke polisi. Udahlah. Kami.
Udah kita bayar. Ibu taruh baik komen. Udah hak mereka, saya yang bayar kewajiban mereka. Patungan semua di sini kita. Besar duit hari ini 2 juta. Berapa deh dimintanya? Berapa? 2 juta. Satu orang. 2 juta besar buatmu. Kondisi hari ini susah nyari duit. Saya ini orang miskin. Bagaimana hinanya orang miskin sebetulnya? 2 juta berarti 4 juta ya.